Shalom Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi hari ini. Mari bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersahati masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Bapa yang senantiasa setia dan melingkupi kami dengan kasih sayang yang berlimpah setiap hari. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa yang dapat kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang senantiasa hadir dan juga menolong kami menjalani hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat kami semakin hari semakin bijaksana. Mohon Tuhan ketika kami merenungkan sabda-Mu, Engkau bersabda kepada kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Dan kami percaya firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, namun bekerja dan berkarya di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami didapati sebagai pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kegelapan kepada terang. Terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Namun yang menjadi fokus pembacaan kita ayat yang ke-9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Ibu Bapak pernah mendengar tentang Triad? Ya, Triad merupakan salah satu organisasi kriminal besar yang berbasis di Hong Kong dan pengaruh mereka selalu tersembunyi di dalam kegelapan. Teddy Hung, mantan pemimpin Triad, pernah memberikan kesaksian tentang pertobatannya, meninggalkan kejahatan dan kemudian percaya kepada Kristus Yesus. Di balik kesangaran dan ketenangan sikapnya, Teddy Hung mengalami depresi berat dan ingin mati saja. Untungnya ada seorang pendoa yang dengan setia melakukan kunjungan dan memberikan harapan kepadanya. Suatu malam saat tidak dapat memejamkan mata, Teddy melihat Alkitab yang diberikan kepadanya. Ia berkata demikian, "Yesus, jika memang Engkau benar ada, biarkan saya tidur, maka saya akan percaya kepadamu." Saya memegang Alkitab itu dan saya terlelap di dalam tidur. Sejak membuka hati kepada Tuhan Yesus, bisnis Teddy mengalami perubahan drastis dan hancur total. Ia mengalami kebingungan. Jika percaya kepada Tuhan, bisnis hancur. Tidak percaya Tuhan, tidak bisa tidur. Akhirnya Teddy memilih meninggalkan dunia gelapnya dan membangun kehidupan baru yang lebih bersih. Ia merintis sebuah klinik kesehatan elektrik di berbagai belahan dunia. Ia menyatakan 10 tahun sudah saya belajar bergantung kepada Tuhan dan sepanjang waktu itu banyak hal hebat terjadi dalam hidup saya. Dahulu saya merasa hati saya seperti terikat dengan rantai yang sangat berat. Rasanya sekarang semua ikatan itu terlepas dan saya bebas. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya bingung untuk memberitakan firman Tuhan. Ada yang merasa tidak punya pengetahuan cukup tentang teologi. Ada yang merasa malu karena tidak pandai berbicara. Ada pula yang takut dan tidak berani bersaksi karena resiko yang menghantui. Apa sih yang sebenarnya harus diberitakan? Rasul Petrus memberikan petunjuk bahwa perbuatan-perbuatan besar dari Tuhanlah yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib yang seharusnya diwartakan. Dunia membutuhkan sentuhan dan kesaksian tentang karya Tuhan bagi orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Kita hidup di dalam terang Tuhan, maka beritakan kepada yang masih dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami yang telah mendapatkan terang Kristus untuk menjadi terang-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami yang masih hidup di dalam kegelapan.
Biarlah kami mewartakan segala karya, kebaikan, dan juga perubahan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai kesaksian yang harum bagi orang-orang di sekitar kami, di sekeliling kami, supaya mereka pun juga boleh merasakan terang yang sama di dalam Kristus Yesus dan mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama hari ini. Dan kami percayakan hidup kami, segala karya kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.